Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita. Dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Hilman Fauzi, AA Hilman. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan ini jamaah yang hadir hari ini juga AA, ini para calon bidadari surga hadir dari berbagai majelis taklim. Kita sapa dari majelis taklim Ar-Raudah Ciampea Bogor, Majelis Taklim Nurul Falah Dramaga Bogor, Majelis Taklim Al Hijrah Ciwaduk Cilegon, Majelis Taklim Nurul Falah Sasak Panjang Bogor, Majelis Taklim Al Amin Cimulang Bogor. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hai jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Bu. Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Kita ini sekarang hidup di zaman yang serba ingin terlihat. Ingin terlihat. Ingin terlihat. Kalau kata anak zaman sekarang itu suka ingin terlihat kaya, ingin terlihat mewah, makanya suka yang namanya, istilah anak zaman sekarang itu bilangnya flag hitam, flexing alias hobi pamer kekayaan. Kalau tajir beneran mah alhamdulillah ya, ini kadang bohong, yang dipamerin cuman fake alias palsu, jatuhnya halu. Nah ini yang sering terjadi saat ini Bu ya. Ini nanti akan dibahas sama Hilman. Tema kita hari ini pas banget ya sama fenomena yang sedang terjadi sekarang ini ya. Jangan sampai seperti ini Bu. Gaji UMR, istri hobinya kok pinter. Nah sebenarnya daripada pamerin gaji suami yang hanya UMR, lebih baik kita mengucap syukur ya kan Bu. Ini yang akan dibahas sama Hilman. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bunda, Bunda, gaji suami UMR, istrinya suka pamer. Ada di sini yang begitu? Yang mana orangnya? Bunda sayang, pemirsa BTV yang dirahmati Allah, belajar ya jadi istri yang pandai bersyukur. Siap? Banyak suami yang kadang tidak bahagia di rumah tangga karena dia bertemu dengan istri yang tidak pandai bersyukur. Istri yang tidak pandai berterima kasih, istri yang sering merasa tidak pernah cukup apa yang suami berikan. Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya?
Maka Bunda percayalah, sekecil apapun pendapatan suami kita, insya Allah cukup untuk hidup. Tapi sebesar apapun pendapatan suami kita, tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Betul? Kadang yang sering kita gelisahkan itu bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Betul? Ujungnya hati capek, hati kotor. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang tetangga beli mobil baru, kita yang ketabrak. Tetangga naik jabatan, kita yang stroke ringan. Capek karena kurang bersyukur, padahal suaminya sudah bekerja dengan baik, suaminya sudah usaha dengan baik, tapi mohon maaf, kadang kebaikan suami gak ada harganya karena di rumah tangganya ada istri yang kurang bersyukur. Maka bagaimana Allah mengingatkan kita di surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau kufur, ingkar terhadap nikmatku. Mohon maaf, kadang yang kurang bukan rezekinya, tapi yang kurang rasa syukurnya. Betul? Kadang yang sedikit bukan gaji suaminya, tapi yang sedikit rasa syukur di hati kita. Ciri istri yang kurang bersyukur dengan suami, satu, jarang bilang terima kasih sama suami. Nggak usah jauh-jauh, pagi ini aja Bunda udah bilang makasih sama suami. Jangan bohong Bunda, Aa juga tahu Bunda. Udah bilang makasih sama suami? Pagi ini udah? Mohon maaf, bismillah ya. Jangan pernah memulai hari kita sebelum bilang makasih sama suami. Kata Nabi, mohon maaf, nanti banyak istri yang akan masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Dan yang kedua, ciri istri yang kurang bersyukur selalu merasa tidak pernah cukup apa yang suami berikan. Mudah-mudahan semua bunda yang hadir di sini dan pemirsa BTV di rumah, insya Allah jadi istri yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan Ibu untuk Hilman. Baik, sekarang kesempatan jawab untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau saya? Lah. Oh, mana Bu? Ya silakan. Mana Presiden? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Rufaidah dari Majelis Taklim Al-Hijrah Kota Cilegon. Cilegon, tepuk tangan untuk orang Cilegon. Ibu Ida. Ibu Ida. Iya. Iya, oke. Silakan Ibu Ida. Mau curhat? Boleh. Begini, suami saya itu seorang PNS, tapi mempunyai kerja sampingan, yaitu berternak ikan gurame. Alhamdulillah, pekerjaan sampingnya itu berjalan sukses, sering panen. Dan saya sebagai istri
ingin meminta jatah saya dari pekerjaan suami saya. Yang sampingan? Sampingan, bukan kerja yang sampingannya. PNS bukan? Karena PNS kan pegawai negeri Ya, swasta. ini yang kerja sampingannya Pak. Yang sampingan yang... Ya, nah uang itu saya belikan dengan perhiasan yang ada di toko yang dekat rumah saya. Buat modal itu pakai uang ibu? Dari suami, uang yang dari suami yang beternak ikan gurame, iya. saya belikan perhiasan di samping untuk invest gitu kan. Saya berikan perhiasan, ada gelang, ada pokoknya semua perhiasan lah. Nah, mungkin karena saya sering datang ke toko emas yang di dekat rumah saya itu, sehingga karyawannya itu kenal dengan saya. Baik pelayannya maupun karyawan yang ada di toko emas tersebut. Iya. Nah, suatu hari saya promosikan toko tersebut kepada teman-teman arisan saya, kepada teman-teman majelis taklim, ke teman-teman guru, agar kalau membeli emas, belilah di toko emas yang di dekat rumah saya. Tapi ada teman saya yang kurang seneng kepada saya. Karena? Sehingga dia bilang begini, alah sok promosi, sok pamer, padahal suaminya hanya seorang PNS gitu loh. Ya, nah saya sebagai manusia merasa kesel gitu dan jengkel. Ya. Padahal kan itu dari sampingan bisnis usaha suami ibu kan yang ikan apa yang gurame. Ikan gurame. Iya. Suami saya punya kerjaan sampingan memelihara ikan gurame. Dan alhamdulillah berhasil. Kalau panen rame tuh Bu ya. Rame. Gurame. Kalau dikit gusepi. Iya. Yang saya tanyakan apakah saya salah dan dosa bila saya marah ke teman saya tersebut gitu. Ibu sampai marah ke teman ibu? Iya, begitu. Kesel mungkin ibu dalam hati juga. Nah, yang saya tanyakan tadi, apakah salah saya atau dosa bila saya marah ke teman-teman saya yang tersebut itu? Gitu. Ya, apakah ibu berdosa jika marah kepada orang yang sudah menuduh ibu pamer? Padahal niat ibu kan mempromosi usaha orang lain ya, Bu ya. Kalau mau beli emas kesini aja nih, gua aja beliin itu. Alah, pamer kata temennya gitu. Yeah. Makasih Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Kesel, sebel sama orang sebagai manusia biasa wajar atau tidak? Wajar. Apalagi orang itu nuduh kita. Apalagi orang itu prasangka buruk sama kita, kemudian kita kesel sama dia, wajar? Wajar. Tapi yang tidak wajar adalah berlebihan dalam kekesalannya. Bunda sayang, menurut jangan sibuk menyenangkan setiap orang. Dan setiap orang melihat kita pasti dengan kacamata yang berbeda. Iya apa iya? Tolong jawab yang keras. Bisakah kita menyenangkan semua orang? Tidak. Haruskah kita menyenangkan semua orang? Tidak. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang dan kita tidak harus menyenangkan semua orang. Betul? Yang pasti kita tidak boleh menyakiti setiap orang. Betul? Maka Bunda sayang kalau orang nuduh si Bunda mah cenah pamer. Di mana atuh duit nage? Gaji nage PNS. Da apal abi ge di mana? Udah. Cara terbaik agar tidak mudah sakit hati dengan omongan orang, jangan didengerin. Tuh 2 3. Jangan didengerin. Jelas? Kalau Bunda ngedengerin yang gak baik kan jadi bikin hati kotor. Betul gak?
Ketika bunda tanya dosa nggak ya, saya tuh kesel sama dia. Mungkin kalau sekedar kesel manusiawi, wajar, tidak dosa. Tapi kalau bunda udah dendam, tingalikeun. Jeng. Teu apaleun. Kan suami aku teh selain PNS juga punya peternakan. Ternak naon tadi? Gue sepi. Nggak usah. Ujungnya ibu kesel, kepancing jadi sombong. Betul nggak? Ujungnya yang nuduh dia, yang dosa kita. Dah kitanya kepancing. Berapa banyak orang yang kepancing egonya gara-gara diomongin sama orang lain. Betul? Santai aja bunda. Omongan orang itu tidak akan merubah apapun buat kita. Betul? Surga tidak terletak pada pujian manusia. Neraka tidak terletak pada hinaan manusia. Surga neraka mah terletak pada penilaian siapa? Allah. Maka sekarang bunda bersihin hatinya. Bunda teh niatnya bener enggak? Memang pengen promosiin toko emas teman bunda. Kalau bunda masih sakit hati sama omongan orang, berarti niat kita bukan karena Allah. Niat kita masih karena manusia. Dah kalau udah karena Allah mah, omongan manusia nggak akan ngaruh buat hati kita. Betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Ulangi, dipuji, dicaci, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Betul? Kalem aja. Hinaan orang teh gak ada apa-apanya dibanding kita yang sebenarnya. Betul tidak? Si AA mah banyak ngomong. Alhamdulillah. Dia taunya saya banyak ngomong. Gak tahu kalau saya banyak hutang. Betul? Jadi yang orang lain katakan hanya bagian kecil dari apa yang kita punya. Betul? Jangan stres, jangan gelisah. Badai pasti berlalu. Hujan pasti berhenti. Banjir. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Orang bicarakan tentang kita, nggak ada apa-apanya. Yang penting kita terus berbuat baik karena siapa? Allah. Tepuk tangan buat bunda. Iya. Baik ya Pak, selain ini nanti akhirnya masih akan menjelaskan atau masih akan menunjukkan tausiahnya. Tema kita hari ini gaji, suami gaji UMR, istri jangan pamer. Setelah ini tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.